Udah? Ya, oke. Jadi, kali ini kita akan mereview sebuah film dari serinya X-Men, yaitu The New Mutants. Nah, film The New Mutants ini disutradarai oleh Joss Boone. Dan pemerannya itu ada Henry Zaga sebagai Roberto, habis itu ada Charlie Heaton sebagai Sam, habis itu ada Maisie Williams sebagai Rain, ada Anya Taylor-Joy itu sebagai Illyana, dan Blue Han itu sebagai Dani Mustar. Oh ya, hampir lupa. Ada Alice Braga sebagai Dr. Reyes. Nah, film ini durasinya itu 1 jam 39 menit. Film ini bergenre horor fantasi. Nah, horor, ada kata horor. Ini menurutku sebuah terobosan baru bagi Marvel yang sangat-sangat berani untuk membuat sebuah film yang kita biasa tahu tuh film superhero yang sangat superheroik banget, yang sangat dramatis banget. Dan adanya The New Mutants ini bikin adanya suasana baru banget di dunia superhero. Nah, film ini dirilis pada tanggal 26 Agustus 2020. Nah, bagi kalian yang belum tahu film The New Mutants, sedikit cerita. Film ini diawali dengan cerita adanya badai yang sangat besar menghantam daerah tempat tinggalnya si Dani Mustar yang menewaskan ayahnya, dan dia sendiri pun gimana dibilangnya, pingsan gitu ya, anggaplah pingsan. Dan ketika dia bangun siuman, dia kaget di tempatnya dia sekarang tuh adalah rumah sakit, dan dia ya lumayan cukup bingung lah kalau di film. Dan di sana dia bertemu ada teman-teman mutantnya kalau bisa dibilang. Tetapi sebelum itu dia tuh kan terbangun di ruangan RS itu. Tapi sebenarnya itu bukan rumah sakit biasa. Tapi sebenarnya kayak gimana ya, kalau kalian sering nonton seri-serinya X-Men gitu, dia tuh kayak tempat latihan mutant baru gitu. Apakah dia berbahaya bagi mutant itu sendiri dan manusia? Kalau misalnya berbahaya biasanya dibunuh atau dicap sebagai penjahat, biasanya kayak dibuang gitu, diasingkan. Nah, mereka tuh akan ditempatkan di situ. Oke, lanjut cerita. Nah, Dani Moonstar itu bertemu dengan si Illyana, Roberto, Sam, dan Rain. Dan di sana mereka dijaga oleh Dr. Reyes. Nah, Dr. Reyes sendiri pun itu gimana ya bilangnya, seorang mutant juga, dokter yang mempunyai kekuatan gitu. Nah, Dr. Reyes bilang juga bakal merawat mereka, anggaplah mereka dirawat mereka itu agar mereka cepat sembuh dari penyakit itu. Padahal penyakit mutan gitu, padahal sebenarnya enggak. Nah, Dr. Reyes tuh punya inisiasi untuk melakukan uji coba terhadap mutan baru gitu. Jadi kayak semacam kunci percobaan. Dan mereka pun akhirnya merasakan kejanggalan-kejanggalan saat ada di rumah sakit tersebut. Dan mereka pun harus kabur. Harus kabur, mereka harus bebas. Intinya mereka harus bebas dan kalau bisa mengalahkan Dr. Reyes tersebut, dan mencuri data-data gitulah. Dan juga mereka tuh harus melawan rasa trauma mereka yang ada kehidupan sebelumnya. Ya gimana jelasnya, kalau kalian penasaran ya nonton aja sih, soalnya mereka punya latar yang lumayan terlihat berbeda, tapi itu sama, ada set momennya gitulah, tapi nggak sedih-sedih banget sih sebenarnya. Oke, kita langsung masuk ke kelebihan The New Mutants, film The New Mutants. Apa sih kelebihannya? Yang pertama pasti adegan fight-nya itu sangat-sangat gila banget, sangat-sangat seru banget. Jadi gimana ya, pokoknya film-film Marvel, apalagi aku pencinta film Marvel ya, jadi kalau adegan-adegan pertarungan di film Marvel tuh wah gila banget lah tuh, pasti seru banget. Dan yang kedua itu ada kekuatan karakternya itu cukup menarik, hanya cukup menarik.
Karena apa? Ya karena kekuatan-kekuatan yang dimiliki The New Mutants ini, anggotanya tuh hampir sama kayak sebelum aku nonton film-film Marvel sebelumnya. Kayak si Danny Mustar itu kekuatannya hampir sama kayak Profesor X. Nah, di situ ada Roberto, dia punya kekuatan yang sama menurutku seperti anggota Fantastic Four yang bisa ngeluarin api itu. Fire apa namanya? Tahu fire apa? Yang di Fantastic Four. Nggak tahu, lupa. Ya pokoknya fire itulah pokoknya. Nah, di situ ada si Sam. Nah, Sam tuh punya kekuatan kosmik gitu yang kalau dilihat tuh hampir sama seperti Captain Marvel. Nah, dan mereka tuh bisa terbang gitu. Sam juga bisa terbang. Tapi minusnya dia nggak bisa ngontrol saat dia terbang, kayak mengendalikan kekuatan tuh belum bisa ngontrol. Sedangkan Captain Marvel dia bisa. Nah, di situ ada Rain. Rain itu mutant serigala. Nah, bukan mutant serigala kayak Wolverine itu ya, kayak Logan itu bukan. Jadi mutant serigalanya dia tuh kayak benar-benar utuh serigala toh. Jadi benar-benar kayak manusia berubah kayak serigala, siluman serigala. Nah, itu lebih tepatnya. Dan dibilang kekuatannya sangat hebat banget. Kalau kita tahu serigala itu ya gitu ya serigala gitu ya, nggak ada dibilang spesial enggak juga, ya pokoknya serigala. Nah, di situ yang paling menarik buat aku ini, yang paling menarik itu kekuatannya si Illyana. Nah, karena kenapa dia bukan cuma punya satu kekuatan doang, tapi dia tuh punya berbagai macam kekuatan. Nah, yang pertama itu dia bisa teleportasi. Kalau kalian nonton film itu, dia bisa teleportasi. Di situ dia punya hewan peliharaan atau summon, tiba-tiba punya summon. Nah, kalau kalian perhatiin yang mana bakal jadi hewan peliharaannya, pasti kalian akan tahu. Nah, di situ dia bisa mengeluarkan pedang. Nah, pedang dari tangannya tuh. Jadi kalau dia saat mode fight itu, mode pertarungan, langsung bisa ngeluarin pedang. Jadi ini menurutku salah satu kekuatan yang sangat-sangat menarik untuk si Illyana ini, karena sejauh ini aku nonton film-film Marvel maupun garapannya Sony dan Marvel, belum nemu yang kayak si Illyana ini. Jadi sangat approach lah, kayak gila banget sih. Oke, kita masuk ke kekurangan dari film The New Mutants. Nah, apa saja kekurangan dari film ini? Menurutku, yang pertama itu adalah boring. Nah, kenapa bisa boring menurutku? Kalau kalian nonton, kan film ini berdurasi 1 jam 39 menit. Nah, 1 jam itu kegiatan kayak gimana ya? Sebenarnya kan ada horor-horornya, tapi kita bahas nanti ya. Nah, 1 jam 39 menit. 1 jamnya itu hanya, menurutku ya, itu hanya kegiatan orang yang kayak di penjara atau terkurung gitu. Kayak diasingkan dalam suatu tempat gitu. Kayak misalkan di penjara, ya bangun, tidur, makan, kayak masuk ke ruang kayak curhat gitu, saling tanya sama teman, kenapa kok bisa masuk sini, kenapa ya, bla 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 bla. Dan ada cekcoknya yang karena hal-hal sepele, ada pendatang baru, ada pendatang lama, ya kayak ya boring aja, kayak terus-terusan selama 1 jam. Bayangin coba 1 jam kalian disuguhkan seperti itu, menurutku itu bakal minus banget. Dan yang kedua itu ada horornya itu sama sekali nggak dapet banget. Kalau misalnya kalian lihat trailernya itu, pasti kalian akan bakal tertarik dan bakal nonton film The New Mutants. Tapi kalau setelah nonton kayak aku ini udah nonton, horornya nggak ada sama sekali. Menurutku serem-seremnya nggak ada banget, nggak ada sama sekali. Padahal menurutku itu ada spot-spot yang bisa ditaruh kayak adegan-adegan seremnya atau jump scare-nya. Sebenarnya adegan spot jump scare itu bisa loh kalau kalian perhatiin tuh sebenarnya bisa dimasuk-masukin. Jadi kalian mikir mana seremnya, malah berasa fantasi doang. Kalau menurutku tuh fantasi tok, nggak ada horornya. Jadi menurutku Marvel gagal membuat film horor yang superhero
di film The New Mutants. Menurutku masih kurang. Yang terakhir itu menurutku adegan endingnya tuh sangat-sangat mengecewakan. Bukannya gimana? eh Gimana ya jelasinnya? Di adegan pertarungan, bukan intinya, di adegan pertarungannya itu mereka semua tuh sudah susah payah untuk ngalahin si boss battle-nya, sudah mulai berhasil kabur dari si Dr. Ayasnya, dan endingnya tuh dia akhiri dengan cara-cara yang kalau bisa dikata ya kurang superhero lah, nggak ada aksi superhero-nya tuh sama sekali nggak ada. Kayak dibilang fantasi superhero iya, tapi enggak juga sih gitu. Jadi modelnya film The Mutants ini ngangkat tema horor juga nggak ada, jadi ya agak bingung sih nilainya untuk mengkritik dan menilai untuk film ini menurutku, karena horornya nggak ada, endingnya sangat begitu mengecewakan menurutku ya. Ya karena dia saya oke, ya udah kayak gitu doang gitu loh, kayak selama ini aku menghabiskan 1 jam 39 menitku buat apa gitu loh. Jadi kesel padahal aku suka nonton film Marvel, apalagi seri X-Men. Aku nonton yang paling pertama Marvel X-Men Origins, itu kan seru banget tuh, tokoh utama Logan, Wolverine terus. Jadi The New Mutants aku harap ada sesuatu yang lebih fresh, ada lebih seru banget gitu. Nggak ada gitu kan. Jadi gimana ya, ya kecewa sih, tapi untuk adegan pertarungan itu adalah salah satu scene favoritku. Rating untuk the film The New Mutants ini menurutku adalah 6/10. Karena apa ya, sudah ku jelaskan dari awal kenapa-napanya. Dan ya aku harap The New Mutants versi berikutnya lebih baik lah untuk mengangkat film horor. Memang tidak segampang yang dipikirkan, karena horor tuh, untuk membuat film yang ada horor itu harus mentingin suasananya tuh harus dapat banget. Padahal ruangan di film di New Mutants ini sangat-sangat mendukung banget sebenarnya, tapi ya kurang bisa maksimal lah menurutku untuk mendapatkan horor-horornya. Dan ya sekian dari video kali ini. Kalau ada yang berbeda opini bisa komen di bawah, menurut kalian gimana, dari sudut pandang kalian gimana tentang film The Mutants ini. Kalau ada yang setuju bisa share ke teman-teman kalian untuk bahan diskusi, buat tongkrongan. Ya menurutku begitulah. Dan bisa kalian like, share, dan komen sesuka kalian. Dan oh ya, kalau kalian ada punya rekomendasi film untuk ditonton, untuk aku tonton sih terutama, bisa kalian kasih tahu. Dan untuk aku review dengan jujur, baik, dan berusaha untuk seobjektif mungkin. Walaupun ada beberapa film yang menurutku tuh harus wajib ditonton lah kalau menurutku. Ya sekian dari video kali ini, jangan lupa